Sampai di akhirnya alhamdulillah ini ya Bu Indah. Maaf mengganggu waktunya nih. Nggak apa-apa. Tapi Pula ada lagi longgar ya. longgar hari Sabtu kan? Ya, satu. Itulah Bu Indah. Libur. Juga saya ini mau melakukan kegiatan coaching. Jadi kegiatan coaching ini kan memerlukan pengamat. Jadi saya minta bantuan Bu Indah untuk jadi pengamat saat saya nanti melakukan kegiatan coaching. Oh, Gimana? boleh? Bisa? Ya, ada waktu ya? Ada. Alhamdulillah. Itulah yang saya inginkan. Kan tapi kan sebelumnya nih jadi minta kalau saya jadi pengamat pasti kan ada tujuannya tuh kan Ya, melakukan kegiatan coaching gitu kan. ya. Kira-kira tujuannya itu apa tuh? Tujuan saya agar supaya ada perbaikan ke depannya pada saya, agar kegiatan coaching saya itu bisa lebih baik gitu, sehingga bisa memanfaatkan diri saya ke depannya. Ibu Ririn, jadi sebelum saya melakukan pengamatan nih kan, berarti kan harus ada hal-hal yang harus kita didiskusikan nih, ya kan? Iya, iya. Nah, jadi pertama yang kita diskusikan dulu nih, yang awal sekali nih, saya mau tanya dulu rubrik penilaiannya, ya kan? Berarti kan kita Ya. harus tentukan dulu kan Ya, rubrik betul. penilaiannya. Nah, itulah Jadi, yang mau saya diskusikan nih, Bu Indah. Kira-kira rubrik penilaian yang sesuai ini yang gimana kira-kira ya? kalau menurut saya rubrik penilaiannya itu ada 4 tuh tadi kriterianya kan. Jadi yang pertama itu sangat baik, Ya. yang kedua baik, yang Ya. ketiga cukup baik, Ya. baru yang terakhir kurang baik. Gimana Bu Ririn? Biasa kan ada sering, jarang, itu enggak. Kalau sering jarang, kayaknya kurang cocok lah. Oh iya. Berarti kita pakai yang itu aja ya, Bu Indah ya, yang kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Oke, sip. Oke, saya setuju sepertinya. Oke, terus yang kedua nih, berarti kan saya harus tahu tuh Ya. kompetensi apa yang menjadi menjadi ini tujuan utama nih, Bu Ririn. Ya. Supaya misalnya praktek coaching itu berjalan dengan baik tuh, kompetensinya apa-apa saja. Ada beberapa sih Bu Indah kompetensi yang mau saya munculkan dalam kegiatan coaching ini. Yang pertama itu kehadiran penuh dalam kegiatan tersebut. Kemudian saya akan mendengarkan dengan aktif, kemudian akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Kemudian dalam proses mendengarkan itu juga dengan proses mendengarkan dengan rasa. Nah, itu. Itu kan tadi itu kan udah ada 3 kompetensi tuh. Ya. Yang saya mau tanyakan tuh ada tidak kompetensi yang paling spesifik atau yang paling utama lah mau dicapai dulu nih dalam proses coaching. Ada sih Bu, ada memang yang yang spesifik, karena kalau kehadiran penuh kan tetap ada kriteria lagi ya. Kayak seperti kehadiran penuh itu ada beberapa kriteria yang ingin saya munculkan itu menatap lawan bicara dengan lawan bicara kita menatap, jadi face to face gitu, jadi saling menatap dengan lawan bicara. Kemudian akan fokus kepada apa yang kita bicarakan. Selanjutnya saya berusaha untuk tidak akan melakukan aktivitas lain, jadi fokus aja untuk berdiskusi, berbincang pada saat kegiatan coaching. Kemudian menyimak dengan baik saat nanti yang akan saya coaching itu menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan. Mungkin itu kali ya. Atau ada yang mungkin perlu ditambah ya? Mungkin juga bisa ditambah mendengarkan dengan baik. Bisa mendengar dengan baik. Kemudian mungkin ini bisa juga enggak Bu Indah ya? Kalau bicaranya seperlunya aja gitu. Jadi lebih baik banyak coaching yang bicara dibanding saya gitu. Iya, betul. Jadi biar coach itu nanti kan dia kan minta bertemu dengan Bu Ririn itu diskusi kan. Ya. Pasti ada masalahnya pada saat proses coaching itu paling juga kan tujuan utama nanti itu dapat tuh coaching itu. Jadi penyelesaian masalahnya, mungkin nanti ada juga solusi atau ide-ide baru gitu kan. Iya. Jadi berarti lebih banyak meminta untuk
coaching yang berbicara gitu Ya. ya. Mungkin itu kali Ibu ya Iya. untuk dalam hal ini ya. Berarti kan udah jelas tuh kan Bu Ririn ya. Iya. Jadi kompetensi coaching, habis itu spesifikasinya sama Iya, indikator-indikatornya juga udah jelas kan berarti ini kan? Ya. Udah jelas semua kan? Untuk pengamatan saya ada ini udah nggak ada lagi yang ditambahkan kan? Nah, cuman nih Bu Ririn Ya. Bu Ririn kan mau melakukan coaching nih. Ya. Kira-kira kapan ya? Berhubung kita ada libur menyambut Ramadan nih, kan nanti ada tanggal merah. Mungkin saya akan lakukan kegiatan ini pekan depannya setelah libur Ramadan kali menyambut Ramadan. Oh, Mungkin sekitar tanggal berapa ya Bu Indah tuh ya? 23. 23 itu tanggal merah. Iya, 24, 25, 26 ya kali ya Senin ya. Oh gitu. Yang pasti hari Senin depannya. Oh hari Senin itu tanggal 27. Nah, ya betul, tanggal 27. Mudah-mudahan saya bisa mempersiapkan segalanya untuk kegiatan coaching saya. Jadi tanggal 27. Bu Indah ada waktu tanggal 27? 27 ada saya ada waktu. Saya Alhamdulillah. baru ngajar itu udah siang. Alhamdulillah, berarti tanggal 27 kita fit ya. Oh iya. Kita Bu Indah jadi pengamat saya dalam kegiatan coaching saya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Oh iya. Makasih banyak ya. Oh iya, Mudah-mudahan Bu Ririn. selalu. Alhamdulillah bisa bareng kita ya. Situ aja situ ya. Alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu bertiga sesuai kesepakatan beberapa hari yang lalu ya. Apa kabar nih Bu Rima? Alhamdulillah. Baik. Agak susah. Dari kemarin saya agak udah mulai penasaran apa sih yang mau disampaikan Bu Rima nih, kayaknya kok penting sekali sepertinya. Ada apa Bu Rima? Itulah Bu Ririn, saya nih tahu kan saya Ya. tidak tahu apa-apa. Jadi susah, Bah. Apalagi yang zaman sekarang lagi kan. Suruh ikut ini bawa laptop. Ikut pelatihan ini ya Bu Rima, bawa laptop ya. Aduh, bingung saya. Jadi Bawa agak-agak gotongnya. gimana gitu ya? Gotong-gotongnya bisa bawa laptop, bisa memakainya tuh. Susah nak belajar lagi pun. Udah tua gak kali ya? Gimana ya Bu Rini ya? Jadi Saya nih, masalahnya saya tuh kurang bisa IT. Itulah mau ngomong sama Bu Ririn kan, gimana mungkin bisa tukar pikiran, ada kan solusinya kan? ya. Saya gimana bisa pokoknya kesulitan saya lah nih, saya nggak bisa, kurang bisa IT untuk zaman sekarang lagi kan. Rasa susah lah saya nih. Gitu ya. Jadi Bu Rima, apa yang membuat Bu Rima atau apa yang Bu Rima sadari dari masalah Bu Rima ini? Ya kurang pengetahuan saya tentang IT. Jadi kurang tahunya saya, kurang minatnya saya tentang IT itu, jadi berimbas ya saya susah kerja kan, karena zaman sekarang udah pakai IT terus gitu, bikin rapor, buat perangkat-perangkat kelas tuh kan pakai IT. Kira-kira menurut Bu Rima dari masalah yang Bu Rima hadapi ini berefek nggak dengan rekan kerja? Sangat, Ya. karena saya nggak tahu kan, jadi saya minta tolonglah Bu, saya ini nggak ngerti, nggak bisa gitu kan. Memang sih saya tahu dia juga kerjakannya sama, jadi ya gimana ya, nyusahin temen juga kan. Jadi Nggak enak nggak ya Bu Rima lah. kan. Jadi suasana dia mungkin mau nolak, nggak enak juga, saya ngerasa sih ya. Belum lagi dia juga kan punya rumah tangga, urusannya juga banyak, sedangkan saya juga banyak, saya juga nggak bisa gitu kan, nggak bisa, mau akhirnya minta tolong dia
dia juga kerjaannya banyak. Iya, jadi berefek juga dengan teman-teman ya. Dan sangat disadari ya Bu Rima ya. Sangat. Dalam diri Bu Rima kira-kira ada enggak keinginan untuk bisa atau keinginan untuk aduh aku harus bisa nih gitu, gimana tuh? Kadang-kala ya saya pengen gitu ya, pengen nanti belajar kadang tuh saya bawa laptop ya, tapi ada melihat teman males jadinya gitu kan, ya teman tuh banyak gak kerjaan gitu kan, belajar nanti lah dulu mundur waktu jadinya. Akhirnya Jadi pas akhirnya waktu yang waktu mau diperlukan diperlukan kita belum bisa. Ya memang agak sangat apa namanya tidak mendukung pekerjaan jadinya ya Bu Rima ya, karena kan apa kegiatan kita sekarang kan ya rapotnya pakai laptop, pakai aplikasi, mengunggah-unggah kegiatan kayak yang sekarang ini kan kayak guru penggerak itu kan, Itulah, pernah dengar guru tugas-tugas. penggerak kan? Pernah. Kemudian ada yang namanya PMM, apa sih pokoknya istilah-istilah yang kayak Merdeka Belajar apa itu kan semuanya kita unggahnya di pakai laptop ya, aplikasi. Jadi memang harus ngerti IT lah. iya. Jadi kira-kira menurut Bu Rima apa sih yang langkah apa yang kayaknya bisa Bu Rima lakukan sehingga apa yang menjadi keresahan Bu Rima ini bisa terjawab gitu? Bu Rima punya enggak planning yang saya ini harus gimana gitu? Kayaknya memang harus dan saya harus belajar. Saya nggak harus ada laptop dulu lah. Saya ngadakan laptop sendiri lah ya, bukan punya anak lagi dah. Iya. Punya laptop sendiri. Saya harus belajar. Nanti minta tolong sama temen lah, Bu Ririn ya. Saya minta tolong lah. Nanti ajarin saya ya. Saya harus belajar nih, harus bisa. Iya. Kayaknya itulah. Kemudian mungkin itu yang dari dalam diri Bu Rima pribadi. Kira-kira ada enggak Bu Rima rencana bagaimana? Mungkin kan yang seperti Bu Rima di sekolah, sepertinya di sekolah kita yang kayak Bu Rima enggak cuma Bu Rima lah ya. Ada beberapa kan. Jadi kira-kira ada enggak dari rencana Bu Rima bagaimana biar teman-teman yang selain Bu Rima juga bisa punya niat seperti Bu Rima nih loh? Pernah sih ada yang saya ngajak kawan gitu kan, yuk kita belajar ya yuk. Kalau enggak pun kita kursus lah gitu kan. Pengen yuk lah, tapi waktu itu belum klop waktunya. Jadi mau klop waktunya lah dulu biar ada teman lah kita belajarnya nggak sama-sama gitu. Berarti pada dasarnya Bu Rima pengen bisa ya, pingin lah, biar nggak juga kita gangguin temen terus ya. Berarti kok yang saya dengar dari Bu Rima bahwa Bu Rima memang pengen bisa, kedua punya rencana untuk belajar. Insya Allah nanti rekan-rekan di sekolah yang bisa, terutama saya nih yang tempat curhatannya nih, nanti akan sama-sama belajar kita. Yang kedua, yang berikutnya kayaknya mau kursus boleh juga, karena kalau kursus kan mungkin kita lebih fokus, khusus meluangkan waktu kan, waktunya khusus, kemudian tempatnya mungkin juga itu betul juga tadi yang disampaikan Bu Rima, kursus bersama teman-teman kan, mengajak teman-teman untuk belajar sama-sama. Itu langkah yang luar biasa, karena kok belajar sendiri mungkin agak enggak enak ya. Mau nanya kan kok itu kayaknya praktek langsung gitu kan, iya, kita betul. langsung tanya apa yang kesulitan gitu. Jadi ada beberapa hal yang akan Bu Rima lakukan nanti ya, demi untuk menyelesaikan masalah yang membuat kegalauan selama ini. Kemudian kira-kira nih kan Bu Rima udah bikin rencana nih, kapan nih eksekusinya nih, atau kapan Bu Rima mau melaksanakan rencana Bu Rima untuk bisa keluar dari persoalan ini? Maunya sih cepatnya, karena kan ini kita ngejar mau bagi rapot kan. Iya betul. Jadi udahlah rapot kalau harus saya bisa gitu. Jadi sebelum bagi rapot nih saya mau kursus lah, mungkin saya udah mau ngajak temen lah yang mau saya ajak. Nanti dari itu langsung lusa saya Bu Ririn ya, kita bantuin saya ya, Insya Allah semakin cepat itu semakin baik semakin ya. bagus ya. Mudah-mudahan kita selama bulan puasa nih kan kayaknya waktu kita agak banyak tidak terlalu banyak jam belajar ya. Anak-anak pulang gitu saya siap ya. Oke. ya. Nanti kita luangkan waktu bersama biar Bu Rima bisa keluar dari persoalan. Sukses selalu Bu Rima.
semangat ini akan ditularkan dengan teman-teman nanti. Siap. Biar Bu Rima bisa menjadi contoh bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mudah-mudahan rencananya sukses ya. Sesuai rencana, kemudian hasilnya nanti bisa memuaskan. Amin, amin. Oke, Bu. Oke, ya, Makasih ya. sama-sama. Saya masuk dulu nih. Oke, sip. Masih Jam ada ngajar ya? masih ada Iya, kelas. oke lah. Yuk, Sukses, Bu Bu Rima, Ine, ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Indah, kegiatan coaching saya tadi sudah saya laksanakan. Alhamdulillah. Jadi tadi itu kan saya berperan sebagai Matian, udah lihat cara penyampaian Bu Irin jadi coaching kan. Jadi udah saya ini nih sesuai dengan diskusi kita sebelum itu kan. Jadi ada rubrik penilaiannya. Jadi sebelum saya menyampaikan nih, saya mau evaluasi sedikit nih. Iya. Ini tadi kan Bu Ririn sudah menyampaikan sama coachingnya, yaitu ini apa yang Bu Ririn lakukan tadi untuk menggali coaching tadi. Ya. Yang pertama tuh Ya. kompetensinya Kompetensi ya. sama indikatornya gitu. Jadi Kira-kira tersampaikan enggak tadi? rasanya apa yang saya lakukan tadi tersampaikan semua. Indikator-indikator tentang kompetensi yang saya harapkan sepertinya sudah muncul. Pertama, saya itu menghadirkan kehadiran penuh. Jadi saya ngobrol dengan coach saya, menatap dia, kemudian tidak melakukan aktivitas lain selain mendengarkan. Kemudian saya fokus pada pembicaraannya sehingga saya memahami betul apa yang menjadi kesulitan coach saya. Kemudian saya menyimak dengan baik kata per kata yang disampaikan oleh coach saya, sehingga saya bisa menggali potensi atau hal-hal apa yang akan dilakukan oleh coach saya untuk keluar dari persoalan yang dihadapinya. Kemudian saya menanggapi beberapa pertanyaan yang dilakukan oleh coach, yang disampaikan oleh coach saya dengan proporsional. Jadi saya tidak memotong pembicaraannya, kemudian bisa mengarahkan coach saya menemukan sendiri solusi permasalahan yang dihadapinya gitu. Iya, jadi ya memang benar tadi saya juga memperhatikan sendiri gitu kan. Jadi hasil catatan saya nih dari pembicaraan kita itu kan yang di awal itu kan Bu Ririn hanya ingin fokus ke kehadiran penuh ya. Tetapi yang tadi saya lihat itu 3 kompetensinya sudah tercapai. Jadi tidak hanya menghadirkan diri itu yaitu kehadiran penuh, tetapi Bu Riri juga udah mendengarkan aktif, coachnya berbicara ya kan, menyimak dengan baik, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga Bu Rima tadi itu menemukan ide ya kan, solusinya. Jadi di sini 3 kompetensi coachingnya sudah tersampaikan. Jadi kalau menurut rubrik penilaian yang kemarin kita sepakati itu, menurut saya sudah sangat baik. Ini mungkin perlu pembiasaan, ya kan Bu Ririn ya. Jadi dari kemarin diskusi kita tadi kan udah berjalan tuh. Menurut Bu Ririn, kompetensi apa yang perlu Bu Ririn kembangkan lagi untuk kedepannya gitu? Ya, mungkin tadi sudah muncul ya Bu ya, kompetensi yang harus dimiliki. Tetapi dari ketiga itu ada satu hal yang mungkin harus saya perdalam, harus saya kembangkan lebih luas, yaitu tentang bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Kayaknya walaupun tadi sudah muncul, tapi sepertinya saya perlu pengembangan diri untuk hal-hal dalam artian bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya itu bisa lebih tergali ide-idenya atau inisiatifnya untuk bisa keluar dari persoalan yang dihadapi. Itu mungkin ya Bu ya. Iya Bu. Jadi ya sambil berjalannya waktu lah. Ya. Sambil berjalannya waktu kita sering menerapkannya, mungkin udah terbiasa nanti kan
kalau udah terbiasa kan ya pasti mengalir begitu Iya, saja ya Dak. iya Bu Indah. Nggak perlu lagi mungkin Nggak canggung ya Bu Indah. canggung gitu kan. Iya. Coachnya juga tadi merasa nyaman ngomong sama ibu Iya. gitu kan. Ya, saya rasa cukup sekian ya Bu Ririn. Iya, Bu Indah. Makasih ya Bu Indah ya. Iya. Udah bersedia Sama-sama, jadi Bu pengamat Ririn. dalam kegiatan coaching saya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di kegiatan coaching berikutnya. Ya. Mohon bantuannya. Oh iya Bu Ririn. Makasih Makasih kerjasamanya Bu ya. Ririn. Oke. Semangat. Ya, oke. Makasih. Makasih ya Bu Rima udah meluangkan waktunya hari ini. Sama pas kos-kosan ngapa nih ceritanya apa Kan Indahnya rencananya ini mau menerapkan coach ini jadi mau minta tolong Dwi mau jadi pengamat. jadi pengamat aku oh gitu terus kan insya Allah coba insya Allah bisa. Kira-kira tujuannya apa nih Mbak Indah? Bu Indah mau untuk coaching ini Indah? Tujuannya ini lah belajar supaya bisa menerapkan diri seorang coaching yang baik yang benar gitu kan. Tetap harus ada yang mengamati kan, jadi kita tahu kurang dari mana, nanti kalau kurang apa kan perbaiki itu ke depannya. Betul nggak? Betul. Terus misalnya ngadain coaching itu rubrik dari coachingnya itu udah ada Mbak Indah, udah Bu Indah siapkan? Belum, inilah kita omongan hari ini diskusikan dulu. Apa tuh kira-kira tuh penilaian rubrik penilaiannya kan bisa sangat baik ya kan, baik kemudian cukup baik atau kurang baik kira-kira gitu ya. Oke, boleh Ya, rubrik penilaian ya. Terus kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? kompetensi coaching itu kan ada 3, jadi kehadiran penuh yang pertama, setelah itu yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi itu ya. Kalau menanyakan kompetensi mana yang menjadi spesifik ingin diobservasi, Kalau spesifik sih sebenarnya kalau untuk awal ini mungkin saya mau memilih kehadiran penuh. Berarti kehadiran penuh dulu tuh. Poin-poin kehadiran penuh tuh ada gak? Ada, jadi indikatornya itu nanti kalau saya jadi coaching, yang pertama menatap lawan bicara, yang kedua fokus dengan apa yang dibicarakan sama coaching, gitu kan. Terus yang ketiga tidak melakukan aktivitas apapun tuh pada saat coaching. Ya lah. Jadi lebih fokus saya. Terus ada enggak pertanyaan yang berbobot mungkin? Pertanyaan berbobot masih ada nanti kan kalau bisa kan dari pertanyaan itu kita bisa menggali itu ide baru pemecahan solusi pemecahan masalahnya kan atau solusinya yang ada di coaching ini. Bisa gitu Mbak Indah ya. Jadi nanti kira-kira kapan tuh pelaksanaan coaching Bu Indah? Rencananya besok bisa. Besok kayaknya jam pertama ada. Bisa tuh jam pertama. Jadi awal lah ya. Oh ya boleh. Awal. Boleh lah kalau misalnya gitu. Yalah Besok besok. Indah ingetin ya lah ya saya jadi kalau misalnya lupa kan. Oh ya kita awal-awal ya. Nanti Indah WA lagi lah. Oke. Makasih ya. Iya, sama-sama. Mendung nih jadi panas mau hujan nih. Gimana kabarnya Bu Tuti hari ini? Alhamdulillah baik Bu Indah. Kayaknya lesu lah. Itulah Bu Indah. Saya tuh tadi tuh di jam pertama tuh kesal banget sama anak saya tuh. Sama siswa. Iya, sama murid saya. Saya kenapa tuh?
kan saya masuk pagi tadi kan, jam 7 pagi. Masuk saya ke kelas. Begitu lagi asik-asik belajar, tiba-tiba baru dia datang. Oh, anak Terlambat. Dan itu tuh bukan satu kali atau dua kali. Udah terlalu sering dia terlambat. Belum lagi nanti pada saat pembelajaran bawaannya ngantuk aja. Begini jadi bangku tuh. Makanya saya kesal. Udah sih saya panggil, saya tanya kenapa kamu terlambat. Bangun kesiangan bu katanya. Bangun kesiangan. Makanya saya, aduh. Jadi Bu Tuti ini kesal ya. Cuman nih jadi pada saat murid tersebut terlambat tuh kan udah 2 atau 3 kali lah Iya. gitu ya. Respon Bu Tuti dengan anak yang terlambat tuh gimana? Respon saya begitu dia masuk telat, saya tanya apa sebabnya dia telat. Itulah tadi jawabannya, bangun kesiangan bu. Nah karena saya cuman saya bilang lah sama dia jangan lagi terlambat ya. Oke, karena kita pembelajaran sudah mulai juga, kami belajar dulu. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi tahu-tahu pembelajaran berikutnya terlambat lagi. Kemarin udah sih saya tanya-tanya sama rekan-rekan guru yang lain, anak ini seringkah datang terlambat atau hanya di jam pelajaran saya saja. Rupanya saya tanya ke beberapa rekan guru, asal masuk pagi, yang jam pagi, itu pasti dia terlambat masuk sekolah, masuk ke kelas. Tapi kalau jam berikutnya sih enggak ya. Pokoknya di jam pagi itu masuk jam 7. Nah, dia datangnya itu selalu jam 7.30. Oh, jam 7. Berarti kan muridnya tuh tidak disiplin ya. Iya, betul. Masalahnya tidak disiplin. Kira-kira nih Bu Tuti, ada nggak hal lain atau cara lain gitu kan untuk ya paling tidak mungkin pertama untuk mengurangi gitu kan, mengurangi anak terlambat gitu kan. Mungkin Bu Tuti bisa lah mencari langkah gitu kan. Tadi kan udah mungkin udah pembinaan tuh, Iya. tapi mungkin ya kayaknya masih kurang lah untuk langkah selanjutnya. Langkah berikutnya yang saya rencanakan untuk mengatasi anak ini supaya nanti dia tidak terlambat lagi, kan udah saya panggil juga. Saya tanya kenapa, berarti kan saya harus cari dulu sebab dia kenapa dia sering terlambat di jam saya. Dari bicara-bicara saya dengan guru-guru lain, ternyata kasus dia itu hanya terlambat di pagi hari aja karena dia bangunnya suka kesiangan, makanya datang ke sekolah itu telat. Kemudian yang saya lakukan kan, saya melakukan pembinaan itu, saya panggil secara pribadi anak itu, saya tanya apa sebabnya dia melakukan suka telat seperti ini, dan rencana saya akan melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Ya, saya akan melakukan segitiga restitusi mulai dari menstabilkan identitas dia dulu. Saya tanya dulu kenapa kok kita sebagai manusia kan tidak luput dari kesalahan, ya kan. Berarti supaya dia itu tidak takutlah dengan kita, jadi dia bisa nanti mengungkapkan apa masalahnya sampai dia selalu datang terlambat itu kan. Kemudian nanti baru saya setelah menstabilkan identitas baru membuat keyakinan, ya kan. Kemudian saya tanya dia nanti kira-kira solusinya apa, kemudian meyakinkan dia kalau dia sering melakukan terlambat, konsekuensinya apa, itu yang nanti akan saya lakukan. Dan nanti kalau seandainya itu pun masih juga dia terlambat, mungkin nanti saya akan memanggil orang tuanya, mengkonfirmasi kepada orang tuanya supaya bisa lah bekerja sama dengan orang tuanya. Kalau memang anak ini suka bangunnya telat, berarti ya orang tuanya harus bisa bekerja sama supaya anak ini dibangunkan pagi gitu. Jadi nanti kalau pergi ke sekolah tidak terlambat. Tapi kan Ibu udah
dapat solusinya. Iya. Kan? Nanti kan pertemuan hari ini pertama tadi ibu ngajak saya berbincang tuh Betul. karena tadi punya masalah ya, masalahnya Anak suka datang terlambat. kemudian ibu juga udah ini kan menemukan solusinya kan. Mungkin ada tambahan lain lagi gitu Bu? Kalau seandainya nanti dengan orang tuanya juga kita sudah bekerja sama dengan orang tuanya, mungkin saya harus menginformasikannya kepada wali kelas ya. Nanti kalau ada permasalahan apa, mungkin dari guru lain juga ada mengalami masalah seperti saya, jadi anak ini nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi yang penting wali kelasnya juga tahu permasalahan apa yang ada di anaknya gitu. Jadi dari pembicaraan kita tadi kan tinggal ibu ini komit ya kan, Iya, komitmen menjalankan apa langkah-langkah itu, apa strategi untuk mengatasi murid yang terlambat tadi Iya. ya kan. Berarti udah ketemu ya. Terus kapan nih ibu mau mulainya gitu? Untuk mulai menangani anak ini, karena sebentar lagi kan kita bulan puasa ya, nyambut bulan puasa kan libur masuk. Mungkin di hari 2-3 hari ini saya akan coba panggil secara pribadi dulu anak ini, saya terapkan dulu segitiga restitusinya. Kemudian nanti kalau kita lihatlah ke depannya anak ini kalau dia mengalami perubahan, berarti segitiga restitusi saya berhasil. Tapi kalau enggak, mungkin saya akan panggil orang tuanya nanti setelah kalau dia mengalami masalah kembali gitu ya. Tapi kalau dia udah ada perubahan, berarti udah berhasil penerapan segitiga restitusi saya. Kalau enggak nanti mungkin kita lihat beberapa waktu setelah masuk kembali. Nanti saya lihat kalau memang dia masih juga terlambat, itu saya akan panggil orang tuanya dan menginformasikan kepada wali kelas. Tapi kan udah ada langkahnya Ya, terus ibu juga udah mulai mau komitmen dan pastinya udah ada pihak yang juga terlibat ya kan. betul. Jadi hari ini udah selesai berbicara dengan saya nih. Perasaan Bu Tuti masih kesal kah atau udah berkurang atau gimana? Agak plong dikit sih Bu, karena ibu udah nguatin saya untuk menangani masalah anak ini. Berarti saya harus segera terapkan segitiga restitusi untuk menangani anak ini. Berarti kan biar supaya murid juga Ya, merasa aman gitu kan, betul. gitu kan, kita nggak langsung menyalahkannya. Ya. Berarti ibu juga lega nih kan? Iya, Nggak ada betul. lagi undek-undeknya kan? Kayaknya nggak ada lagi dah Bu, udah aman dah rasanya. Berarti pembicaraan kita sampai sini ya Bu ya? Iya. Terima kasih ya Bu Indah ya. Bu Indah sudah mendengarkan curhatan saya. Udah bisa menggali potensi saya untuk menyelesaikan masalah ini. Semangat Bu. Oke. Ya Makasih gitulah banyak ya. kerjaan guru gitu kan. Itulah. Oke ya Bu Indah, makasih banyak ya. Saya kembali. Bu. Terima kasih ya Bu Dwi udah menyempatkan waktunya jadi pengamat buat saya tadi. Itulah tadi coachingnya Bu Tuti dengan permasalahan siswanya terlambat. Jadi gimana tadi, lancar lah ya? Udah Alhamdulillah lancar. Jadi Bu Indah, kira-kira yang udah Bu Indah tadi lakukan, apakah sesuai dengan yang kemarin Bu Indah ingin capai ya, indikator yang Bu Indah ingin capai dalam coaching ini? Ya, kemarin yang pas diskusi kita yang kompetensi yang ingin saya capai itu spesifiknya adalah kehadiran penuh
nyambung udah saya sampaikan, udah saya laksanakan tadi. Saya menatap lawan bicara saya, terus saya fokus pada apa yang dibicarakan sama coaching, dan tidak melakukan aktivitas apapun selain mendengarkan. Jadi saya menyimak juga, kemudian akhirnya coaching bisa menyampaikan ide atau strategi dari pemecahan masalah yang dihadapinya. Oke, sebelum yang nanti saya nilaikan, jadi indikator yang Bu Indah ingin capai udah mencapai, saya udah lihat tadi juga ya, semua tiga indikator itu udah masuk, bagus. Saya udah melihat tiga-tiganya itu. Kemudian apa yang selanjutnya ingin Bu Indah ingin dikembangkan dari tadi kegiatan coaching tadi itu? Oke, jadi yang mau saya kembangkan, karena kemarin saya hanya terfokus satu dulu gitu kan, spesifiknya gitu kan, kehadiran penuh. Jadi yang saya ingin kembangkan kalau proses coaching berikutnya yang yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kalau coaching bisa mendengarkan aktif gitu kan, mendengarkan aktif kan berarti menyimak dari awal sampai terakhir, kemudian juga fokus terhadap coaching, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang bisa memancing atau menggali potensi atau ide dari coaching itu. Kemudian kan tidak menyela atau memotong pembicaraan. Jadi coach dulu sampaikan apa yang ingin dibicarakannya sampai dari awal sampai akhir gitu kan. Setelah selesai baru saya yang bertanya atau saya yang mengajukan pertanyaan tuh agar menemukan solusi atau bisa nanti kalau ada permasalahan lain juga bisa saya gali tuh potensinya. Satu kan coach kurang percaya diri, kurang yakin dengan kemampuan dirinya gitu ya. Seperti itu Bu Dwi. Saya sih juga saya lihat itu semua ya, Bu Indah udah melakukan semua itu, udah nampak semua. Bu Indah juga dalam percakapan coaching tadi tuh menetap, terus tidak melakukan kegiatan lain juga kan. Terus Bu Indah juga menanyakan apa solusinya yang dia bisa menggali lah gitu ya. Tadi itu saya udah lihat tuh. Saya rasa udah tepat ya, udah bagus itu, udah yang Bu Indah lakukan. Saya rasa memang udah betul. Jadi saya hanya perlu komitmen lagi ya, Iya, sering-sering lah mungkin menerapkannya ya. Pertanyaan juga udah Bu Indah juga udah berbobot ya. Saya rasa pengamatan saya sih udah bagus Bu Indah sebagai coach, dan coachnya juga udah menemukan solusinya sendiri dengan bantuan Bu Indah. Makasih ya Bu Dwi Sama-sama. waktunya dan bantuannya. Oke. Mungkin nanti lain kali kalau saya minta bantuan lagi untuk Siap. kegiatan berikutnya gitu kan. Siap, insya Allah. Oke. Makasih ya Bu Dwi. Yuk, Masih di mana Bu Indah ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Indah. Gimana hari ini? Ya Bu Indah, gimana janji kita kemarin ya? Ada apa nih? Mau cerita sedikit dulu. Cerita apa? Jadi aku mau di kelas 10. Cuman nih masalahnya guru mata pelajaran tuh kadang
kadang kalau ada siswa di kelas kita bermasalah tuh dikit ya nah langsung lapor kita gitu kan. Oh gitu. Masuk ya kan masa baru misalkan baru bermasalah sekali udah lapor Nah, kita baru wali kelas ya. pusing nggak jadinya. Iya betul. Itu guru mata pelajaran apa? Guru mata pelajaran apa? Guru mata pelajaran karya. Eh, Siswa Indah semuanya ribut sehingga guru mata pelajaran itu melaporkan keadaan kelas Bu Indah. Bukan cuma ribut tapi anak itu nggak mengumpulkan tugas. Oh gitu. Hanya nggak mengumpulkan tugas saja. Yang lainnya? Tugas terus kadang apa kadang nggak masuk pelajaran beliau gitu kan. Hanya satu mata pelajaran prakarya itu aja kan? Ada beberapa sih Apa pelajaran mata pelajaran apa aja itu? misalkan kayak sejarah gitu kan. Pelajaran ini olahraga juga. Ya, pelajaran olahraga, pelajaran sejarah, anak-anak itu suka tidak mengumpulkan tugasnya. Kemudian tapi ya berarti mata pelajaran olahraga, prakarya, anak-anak tidak mengumpulkan tugas ya. Atau ada yang lain lagi yang menyebabkan guru-guru melapor ke Bu Indah? Ada jadi juga kadang tuh ibu tahu sendiri lah kan anak SMA kan. Iya. Kadang misalkan anak SMA tuh ada beberapa orang tuh ditegur tuh kayak model ini apa guru bilang tuh nggak sopan gitu kan. Belum selesai guru ngomong jawab gitu. Sekarang dari yang mereka lakukan sehingga guru mata pelajaran itu melaporkan Bu Indah, sampai sejauh ini apa yang sudah Bu Indah lakukan untuk mengatasi masalah itu? Yang saya panggil pertama pasti saya panggil orang anaknya gitu kan. Iya. Saya panggil anaknya ajak ngomong ditanya dulu alasannya gitu kan. Cuman tuh kan ya ibu tahu sendiri lah kan sebenarnya mekanisme atau sistematisnya itu kan Iya, paling tidak kan guru mata pelajaran tuh melakukan pembinaan dulu kan. betul. Ini tuh kayaknya kurang entah komunikasi antara Indah dengan guru mapel yang nggak ini ke gitu kan atau mungkin guru mapel yang ada paham mekanismenya ke gitu kan. Jadi kan kalau udah baru sekali bermasalah anak udah lapor kan ya pastinya lah sikit-sikit masalah yang di guru mapel gitu pas di dalam kelas gitu kan. Iya. Pas guru mapel ngajar itu jadi tanggung jawab guru wakil wali kelas juga gitu kan. Padahal kan sebenarnya harus diatasi guru mapel dulu kan. Berarti baru anaknya yang dipanggil ya. Terus untuk guru mapelnya sendiri apa yang Bu Indah lakukan? Guru mapel sendiri kan biasanya tuh juga pernah bilang Bu, Pak, enggak misalkan anak itu pas bermasalah Bapak panggil dulu gitu kan, panggil dulu alasannya, terus pembinaan dulu kah gitu kan. Masa entah pembinaan berapa kali gitu kan baru melapor ke saya gitu. Atau mungkin ada juga dicatat di buku pembinaan guru mapel masing-masing gitu kan. Kan ada tuh. Iya, Nah, kan di BK kan udah disediakan kan betul. formnya gitu kan. Ya guru mapel bilang belum sih karena ya asal anak bermasalah di kelas asal tertangkap sekali pasti udah pas selesai jam mapel pasti nyari saya Lapor tuh. langsung ya. Berarti kan sampai sejauh ini baru Bu Indah minta ke guru mapel hanya untuk menangani anak, pembinaan dulu ya, pembinaan dulu. Jadi nggak usah juga langsung lapor. Atau ada kira-kira pemecahan masalah lain yang bisa Bu Indah lakukan? Saya sih itulah tadi pertama sebenarnya anak itu kan dipanggil dulu. Nah, berarti anak Kan? dipanggil dulu. Gini mungkin sewajarnya kan Ya. anak jangan ditegur atau dimarah pas di kelas gitu kan. Pastinya nanti kan nanti bisa jadi bahan tahun-tahunnya gitu kan. Yang kedua bisa sebenarnya itu wali kelas guru mapel itu manggil dulu gitu kan, manggil ruang guru ke ruang BK gitu kan, berbicara berdua dulu gitu kan. Cari dulu
nih permasalahannya di mana gitu kan, bisa nih nanti kan pas berikutnya atau pas tugas berikutnya gitu kan anak unggul kan. Terus mungkin yang ketiga, kalau memang udah 3 kali pembinaan itu anak-anak berubah, Iya. barulah komunikasikan ke saya gitu kan. Ya. Nanti langkah saya selanjutnya tentunya pasti ngambil anak dulu, baru kalau memang udah pembinaan dari kelas 2 kali pun masih tetap sama, berarti saya harus komunikasi dengan orang tua. Jadi Bu Indah kan sudah berkomunikasi dengan guru mapel ya. Nanti meminta guru mapel untuk melakukan pembinaan, memanggil murid tersebut sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau tidak ada pembinaan, baru Bu Indah nanti memanggil anaknya ya. Memanggil anaknya, kemudian tidak juga ada perubahan, baru Bu Indah akan memanggil orang tuanya. Begitu ya? Kemudian nanti kira-kira kapan Bu Indah mau melaksanakan ini? Ya mulai pada saat minggu depan. Minggu depan. Mungkin setelah masuk ini lah, anak libur pasca bulan puasa kan. Karena kan nanti kan mereka libur tuh. Iya. Saya kan wali kelas ke-10, kelas 10 kelas 11 kan libur. Sekarang kelas 12 itu ujian. Oh gitu, iya. Berarti setelah libur masuk kembali setelah libur puasa ya, baru Bu Indah akan memanggil melaksanakan kegiatan pemecahan masalah tersebut ya. Dulu guru mapelnya, kemudian baru siswanya, gitu ya. Nanti baru orang tuanya. Baru nanti kemudian orang tuanya. Oke, baiklah. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Indah. Rencananya nanti minggu depan untuk melakukan. Nanti kalau udah nanti baru kita bisa bicara-bicara. Ya. Berarti bisa gini kan, kalau udah semuanya tetap anak tidak berubah walaupun udah berkomunikasi dengan orang tua, nanti boleh saya serahkan ke wakak siswa. Boleh. Boleh. Biasanya ke BK dulu. Ya. Terima kasih ya Bu Tuti. Iya, sama-sama, mudah-mudahan berhasil ya Bu Indah ya. Bu Tuti, waktunya udah bantu saya. Sama-sama. Saya permisi dulu ya Bu Iya, Tuti. iya, Bu Indah, terima kasih. Ya Bu Ririn. Iya. Sukses selalu ya. Oh iya. Makasih, permisi Iya, Bu. iya.